Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di seri Tekno yang ke-51 guys ya, untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini. Jadi mulai dari dirilisnya build kedua Android 12, terus ada iPad Mini Pro ini yang segera rilis, sampai rumor dipakainya Wear OS ya di Galaxy Watch. Oke, kabar pertama ini datang dari Android guys ya. Setelah bulan kemarin Android 12 developer preview dirilis, hari ini itu Google ngerilis build kedua dari Android 12, yaitu Android 12 developer preview 1.1 guys. Dan ini bukan build yang ngebawa fitur baru, karena cuman ada bug fix aja ya, karena ya ukurannya juga cuman 5 MB. Dan by the way, buat kalian yang penasaran sama Android 12, saat ini itu cuman bisa diinstal di Pixel 3 series sampai Pixel 5. Dan mungkin nanti ya, ini kalau udah public beta bakal gua review di channel ini, jadi stay tune aja guys. Dan lanjut ke kabar yang kedua, ini dari Brave Privacy Browser ya, yang juga dikembangin oleh mantan CEO Mozilla. Dan Brave ini baru aja ngumumin akuisisi search engine open source Clicks ya, dan ini search engine anti tracking yang sekarang udah mati benernya, tetapi oleh Brave ini mau dihidupin lagi ya di dalam browsernya. Dan search engine ini nggak ngambil data pencarian dari Google ataupun Bing guys, tetapi dia punya indeks sendiri ya, dan dia juga nggak nge-tracking data kita mulai dari IP, data pencarian dan yang lainnya, itu bener-bener nggak di-tracking. Dan nggak tahu juga nih bakal survive apa enggak ya nanti lawan Google, karena meskipun jualan privacy, hal yang paling sulit ditandingi ya dari Google adalah relevansi dan akurasi hasil pencarian. Karena beberapa kali gua juga nyoba search engine alternatif dari Google ya, termasuk Bing juga, apa yang ditampilin itu kadang kurang begitu match ya sama apa yang gua cari. Dan kita lihat aja ya nanti apakah kedepannya ini bakal besar atau juga seperti yang lain ya, cuman jadi second liner aja. Dan lanjut ke kabar yang ketiga ya, untuk pertama kalinya OnePlus akhirnya ninggalin Qualcomm dan bakal pakai MediaTek Dimensity 1200 di mid-range terbarunya guys, OnePlus Nord 2. Nah ini entah karena pengen nekan budget atau emang pengen ngasih fitur yang belum ada di Qualcomm ya. Karena Dimensity 1200 ini emang udah pakai proses manufaktur 6 nanometer. Kemudian udah punya 5G dual SIM standby dan punya 9 core GPU guys. Dan MediaTek sendiri emang sekarang lagi di atas angin ya dengan Dimensity seriesnya ini, karena beberapa brand kayak misalkan Oppo, Xiaomi, Vivo, LG, dan yang paling baru ini OnePlus akhirnya memutuskan pakai chipset ini ya di beberapa seri smartphone-nya. Harusnya sih harga OnePlus Nord 2 ini bakal cukup terjangkau, cuman tentunya nggak masuk resmi ya di sini. Jadi kalau beli nanti pastikan beli yang pajaknya udah dibayar guys, dan IMEI-nya juga udah terdaftar. Karena kalau nggak, kalian nggak bakal dapet sinyal ya kalau dipakai di Indonesia. Nah kabar yang keempat ini kayaknya kalian harus siap-siap nabung ya, terutama buat kalian penggemar Nintendo Switch, karena Nintendo Switch 2 ini guys bakal dirilis tahun ini kabarnya ya, dengan layar OLED dan 4K support. Nah layar OLED ini bakal pakai layar besutan Samsung ya yang berukuran 7 inch. Jadi harusnya selain lebih hemat baterai, secara tampilan juga bagus banget ya, karena OLED biasanya punya kontras dan detail warna yang lebih tegas. Kemudian refresh rate-nya ini juga kabarnya bakal meningkat, mungkin 120 Hz atau ya nggak tahu ya, tapi yang jelas di atas 60 Hz. Dan support untuk connect ke TV 4K ini juga ada di versi baru ini guys. Dan ini peningkatan yang besar banget, karena untuk saat ini layar Nintendo Switch ini masih LCD dengan ukuran 6,2 dan 5,5 inch. Dan kalau connect ke TV dia juga masih mentok di resolusi Full HD. Tapi ya seperti kemarin-kemarin ya, jangan harap untuk performa itu bakal sekenceng PS5 atau Xbox Series X, karena Nintendo Switch ini punya unique selling yang beda ya dari kedua konsol tadi. Dan kabarnya sih produksinya ini bakal mulai digenjot ya di bulan Juli nanti, dan udah mulai dijual mulai akhir tahun ini guys. Oke lanjut ke kabar yang kelima ya, ini ada bocoran Apple Pencil 3 yang emang udah jadwalnya guys ya untuk dirilis. Karena Apple Pencil kalau dilihat dari historinya itu emang dirilis 3 tahun sekali, dan di tahun 2021 ini udah saatnya nih buat Apple Pencil 3 hadir ke market. Dan kalau kita lihat ya dari bocorannya ini kelihatan kalau finishing Apple Pencil 3 ini bakal glossy, jadi nggak matte ya kayak di Apple Pencil 2, jadi bakal balik lagi kayak Apple Pencil 1 yang pakai finishing glossy. Dan untuk desainnya sendiri sih nggak begitu beda ya kalau kita lihat dari Apple Pencil 2, tapi kabarnya bakal ada opsi warna yang bisa kita pilih, jadi bukan warna putih aja kayak sekarang. Dan ini bakal cukup menarik ya buat kalian yang suka warna selain putih ya, cuman karena ini masih rumor, kita tunggu aja nanti gimana kebenarannya. Dan sekarang kita lanjut ke kabar ke-6 guys. Kalau selama ini kita taunya Samsung Galaxy Watch itu pakai Tizen OS ya, sebentar lagi kayaknya Galaxy Watch bakal pakai Wear OS deh. Selain rumor, ini emang udah santer beredar juga yang terbaru ya, ada kode yang ditemuin di Wi-Fi driver Samsung Galaxy S20 Exynos dengan codename Marlot
Wear OS. Cuman sayangnya di One UI 3.1 terbaru codename ini udah nggak ada lagi, jadi nggak tahu apa dibatalin atau gimana juga nggak tahu ya. Tetapi gue sendiri bakal seneng banget kalau misalnya Galaxy Watch ini pakai Wear OS, bukan karena Tizen OS nggak bagus ya, nggak, karena gue sempat cukup lama juga pakai Galaxy Watch Active 2 dan suka banget sama platformnya. Tetapi Wear OS ini punya kelebihan tersendiri ya, yang mungkin nggak dimiliki oleh platform lainnya. Misalnya dia sama-sama dikembangin oleh Google ya, dan ada Google Play Store-nya juga. Dan mungkin semakin lama jumlah aplikasinya juga bakal semakin banyak di Wear OS ini. Jadi tulis aja di kolom komentar kalian lebih suka mana, Tizen OS atau Wear OS guys. Kita lanjut ke kabar yang ketujuh ya, dari Windows yang baru aja rilis insider preview terbaru ya di build 21327. Nah, update Windows selanjutnya ini bakal punya tampilan baru dan beberapa makeover ya yang mulai kelihatan nih di insider build yang baru dirilis ini guys. Kayak misalnya tampilan news itu sekarang lebih warna-warni ya, terus ada reaksi-reaksi emoticon gitu guys kalau kalian pengen ngasih reaksi ke berita yang udah kalian baca. Nah, ntar gua review lah ya untuk build ini di video tersendiri untuk lebih lengkapnya. Oke, lanjut ke kabar yang ke-8 guys. Jadi setelah Instagram punya menu shopping ya, terus TikTok juga ikutan punya menu shopping, sekarang giliran Twitter nih guys yang mulai eksperimen ya dengan fitur shopping ini. Jadi ada Twitter Card baru yang lagi dites ya, yang berisi link ke halaman produk. Tetapi di Twitter Card ini langsung ditampilin juga nama produknya, nama tokonya, harga produknya, sampai ada tombol shopnya juga. Jadi sosmed sekarang kayaknya emang lagi berlomba-lomba ya jadi tempat yang nyaman untuk jualan dan juga untuk belanja bagi pengguna sosmed itu guys. Ya mungkin karena memang sekarang jual beli juga menguntungkan ya, baik untuk sosmednya sendiri atau juga untuk penggunanya. Dan kabar yang ke-9 ini kabar gembira buat kalian pengguna Chrome, karena ini ada update yang dirilis ya guys. Jadi di Chrome 89 ini ada beberapa fitur baru yang dirilis, yang mostly adalah fitur security. Tetapi yang paling menarik sih ada profile manager yang bikin kita bisa kayak bikin profile baru dan connect ke Google account lain. Dan kita bisa konekin bookmark, setting dan lain-lain ya di masing-masing profile ini. Jadi managing account itu jadi lebih mudah di sini. Terus ada tab search juga dan juga tab preview thumbnail ya. Jadi langsung aja update lah Chrome kalian ya kalau kalian pengen nyobain semua fitur baru di Chrome 89 ini. Oke, lanjut ke kabar yang ke-10 guys. Ini buat yang lagi cari tablet baru, Apple kabarnya bakal merilis iPad mini Pro di tahun 2021 ini. Jadi kabarnya tablet ini bakal diredesain ya, jadi punya layar 8,7 inch, tapi desainnya ini bakal lebih lebar dan lebih pendek guys. Dan saat ini kabarnya udah masuk ke proses testing manufaktur ya bareng R&D, dan tinggal satu fase lagi sebelum masuk ke produksi massal. Dan selain itu Apple hari ini juga udah ngerilis public beta dari macOS Big Sur ya 11.3, kemudian iOS 14.5 dan iPadOS 14.5 juga yang punya tab baru ya di Find My App untuk AirTags item. Jadi nantinya nih kalian bisa pasang AirTags ya di kunci misalnya atau di mana aja yang kalian pengen, dan dimasukin ke item ini untuk dicari ya kalau hilang. Selain itu Rosetta 2 di macOS 11.3 juga dihilangin ya di beberapa region. Nggak tahu karena apa, tetapi tentunya kalau nggak ada Rosetta 2 di aplikasi Mac yang Intel x86 itu nggak bisa jalan ya di Mac M1. Nah, sebaiknya kalian nggak usah install ya, tunggu aja finalnya dirilis, karena ini juga merupakan update minor bukan upgrade mayor, jadi nggak ada banyak hal baru yang bisa kalian nikmati di sini. Dan itu dulu ya untuk 10 kabar trending di dunia tekno yang bisa gue bagiin hari ini guys. Kalian bisa komentarin dan kasih pendapat juga tentang kabar-kabar ini. Kalau kalian suka ya dengan segmen tekno ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar guys, biar nanti bisa gue prioritasin ya untuk rutin diupdate lagi. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu ya, kita bakal ketemu lagi di video tekno lainnya besok.